Oh, nah nanti Bang, kalaupun dapat gabungkan dari beberapa channel-channel besar supaya mereka pun ikut andil mensiarkan cara-cara itu, mensosialisasikan bagaimana cara mencari makan, bagaimana cara membuat kreasi-kreasi yang artinya membawa keekonomian bagi mereka begitu Bang. Jadi contoh semacam Viral Indonesia itu kan followernya banyak, dan Bang Agus dan yang lain-lain, ustadz-ustadz yang lain, suhu-suhu itu bakal dapat abang kumpulkan Bang. Jadi biar live sama-sama semua. Jadi setiap hari apa gitu Bang. Betul. Bang Ali Musa ini berpikirnya revolusioner dan ekspansif. Saya senang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah video di mana kami berbincang-bincang ya dengan Ustadz Sugi Kristologi, membahas tentang bagaimana orang-orang itu murtad ya oleh karena mungkin perekonomian. Nah, di sini kami membahas bagaimana cara menghidupkan perekonomian umat. Bahasanya apa yang tersirat di dalam hati saya, pasti ada dari sekian banyak penonton, subscriber para pendakwah muslim ini, pasti ada yang mempunyai kesulitan ekonomi maupun yang kurang beruntung di dalam perekonomian, dan mungkin ada yang belum bekerja ya, untuk generasi-generasi muda yang memang mungkin belum mendapatkan pekerjaan atau yang lain-lain sebagainya. Nah, di sini kami membahas bagaimana cara menghidupkan perekonomian umat. Nah, dengan cara kreasi-kreasi ya, yang mungkin kami akan kumpulkan orang-orang yang berskill di dalam bidangnya, di mana nanti penonton dapat menanyakan langsung bagaimana tentang cara-cara mencari makan dengan kreasi-kreasi apa yang mereka mesti jadikan ladang perekonomian. Nah, seperti contoh dengan diri saya sendiri ya, saya adalah seorang ahli sih bukan ya, tapi saya mempunyai sedikit ilmu ya tentang bagaimana mengelola dagangan-dagangan yang sifatnya kuliner ya di dalam tata boga ya. Nanti kita akan kumpulkan orang-orang yang berskill di dalam bidangnya, para ustadz-ustadz nanti ya. Jadi kami bukan hanya menyampaikan bagaimana membentengi umat itu dengan ayat-ayat saja, melainkan juga dengan ilmu dunia, bukan hanya akhirat saja namun juga dunia, karena dunia itu juga perlu. Selama kita masih hidup di dalam dunia, kita mesti meneruskan hidup itu juga dengan memakan ya, dengan makan, dengan mencari nafkah. Maka di sini agar manalah tahu ada yang tertarik ya tentang apa-apa yang menjadi program kami ataupun rencana kami, nanti para penonton juga boleh menanyakan ya bagaimana resep-resep ya tentang hal-hal yang mungkin kaum muslimin, para penonton subscriber yang belum mempunyai pekerjaan tetap, atau mungkin yang mungkin mau berdagang tapi bingung ya dengan dana yang tidak seberapa, namun dapat melaksanakan keinginan ataupun cita-citanya atau mungkin hasratnya ya. Nanti kami akan berikan resep-resepnya bagaimana cara membuat kreasi-kreasi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya, para narasumbernya nanti di dalam keahlian ilmunya masing-masing. Nanti boleh kaum muslimin memilih di mana yang paling suka gitu ya. Insyaallah semoga ini dapat terrealisasi, dapat terwujud. Nanti kita akan kumpulkan semua orang-orang yang mempunyai skill di dalam bidangnya. Nanti silakan kaum muslimin, para penonton boleh memilih apa yang disukainya, entah dalam bidang hal apa ya, entah dalam bidang mebel ataupun di dalam hal kreasi-kreasi lain lah ya, atau bahkan mungkin IT juga mungkin ada ya insyaallah. Nah, itu nanti
menjadikan sebuah ilmu, itu rencana ya. Jadi untuk membentengi umat ini bukan hanya dengan dakwah secara ayat-ayat ataupun kitab-kitab yang sifatnya yang sifatnya akhirat, namun juga kami insya Allah akan menyampaikan bagaimana cara mencari ilmu di mana dapat menjadi ladang usaha atau ladang perekonomian bagi umat ya, bagi penonton semua insya Allah. Dan kami mohon doanya dan dukungannya ya. Jadi seperti apa wacana kami atau bincang-bincang kami ya, ini videonya. Sudah malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti itu lagi ya. Assalamualaikum. Beliau tak diberi kesempatan ngomong jadi Ya, tadi sudah saya beri kesempatan, katanya ingin nyimak saja gitu ya. Iya. Kalau memang ada keperluan ya terima kasih. Silakan apa ya. Tapi terima kasih sudah bergabung di sini, Ya, Bang. nanti kita bergabung lagi ya. Kalaupun ada masanya, ada waktunya, mohonlah ikut lagi kita saling menimba ilmu, hitung-hitung kita ini berbagi ilmu gitu saja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjut bentar? Iya, silakan. Nah, saya bilang siapa tahu yang abang lihat itu adalah wajah Rasulullah Muhammad SAW. Kita kan juga gak tahu, Bang. Abang gak tahu wajah Rasulullah seperti apa, abang juga gak tahu wajah Yesus persisnya seperti apa. Saya saranin ke abang doa banyak-banyak, sholat wajib, sholat sunnah, kerjakan semua, baca doa bang, doa minta hidayah bang. Nah, 3 hari kemudian beliau menangis, telepon saya menangis sejadi-jadinya. Saya nggak jadi murtad bang, saya tetap iman di Islam, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi apa ya, kalau mereka saudara-saudara kita muslim yang betul-betul mau berpikir secara rasional, menurut saya sih mustahil lah murtad. Seperti itu, Abang Guru. Oke, terima kasih. Jadi begini ya, akhi ya. Kan kita tahu Nabi Muhammad sendiri ini tadi mau disambut malah udah kabur, mungkin apa ya, sinyalnya kurang bagus. Jadi begini ya, mengenai hal itu ya. Apakah di dalam Bible itu ada garansi dari Yesus atau janji Yesus bahwa orang yang menjumpai dirinya, yang menjumpai orang-orang Kristen itu adalah Yesus itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ketika orang Muslim itu berjumpa dengan Rasulullah, itu dijamin pasti beliau, karena setan tidak bisa menyerupai dirinya. Nah, apakah di dalam Bible ada garansi seperti itu, bahwa kalau ketemu Yesus itu pasti adalah Yesus? Apa ada seperti itu? Kalau tidak, ya ini perlu dipertanyakan. Karena kita tahu di dalam Bible itu sendiri ada dikatakan bahkan iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya kan? Ini para kristolog ini pasti tahu nih ayat ini. Ya, kalau ragu apa yang saya katakan, saya carikan ayatnya pasti ketemu. Ya, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 4 itu, di situ sangat jelas dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Ya, karena telah datang roh-roh penyesat yang datang ke dunia. Ya, roh yang berasal dari Allah, yaitu mengaku bahwa Yesus itu manusia yang berasal dari Allah, sedangkan roh penyesat itu menyangkal bahwa Yesus itu bukan berasal dari Allah. Ya, jadi berdasarkan ayat yang saya baca itu tadi, ketika kita dijumpai roh, ya harus waspada. Apakah benar bahwa roh itu berasal dari Allah? Begitu. Karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan kalau kita konfirmasikan kepada gambar-gambar Yesus yang ada di foto-foto itu ya, apakah benar itu wajah Yesus? Seperti yang dipertanyakan oleh Akhi Al-Ayyubi itu, apakah benar? Kalau tidak, lalu siapa yang menjumpai mereka? Karena yang mempunyai akal-akalan, ya,
yang mempunyai sifat untuk merubah dirinya untuk menyesatkan manusia, yaitu iblis. Yesus tidak mungkin merubah dirinya menyesuaikan apa yang dilihat, apa yang kita lihat sehari-hari, tidak mungkin. Yang bisa melakukan itu iblis, begitu loh. Oke, akhi siapa? Barcelona, silahkan mau menanggapi. Halo, akhi. Ya, lanjut dulu, Ustaz. Lanjut dulu. Oke. Silakan saya berikan kepada Kang Dery. Kang Dery. Ada komentarnya Bang Dery? Oh, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ke videonya aja ya, supaya kita dapat bahan baru lagi. Yes, sekalian. Oke. Katanya kalau berdoa sholat berdoa di depan pintu Ka'bah tapi ijabah gitu kan. Nah, saya berdoa tuh ceritanya. Nah, setelah berdoa yang saya doain ini karena di agama dulu, ya Allah, aku kepengen ketemu sama laki-laki yang bikin saya nyaman kayak di mimpi itu. Saya nggak kalau dia itu laki-laki itu Tuhan Yesus, saya nggak tahu karena saya nggak pernah tahu apa Tuhan Yesus. Dari kecil saya juga nggak pernah dikasih tahu itu Tuhan Yesus, nggak ada. Bahkan kalau bisa kita agak jauhan sama orang Kristen gitu. Singkat cerita, saya sampai umroh 7 kali. Nah, saya balik ke saya udah gitu menikah, Pak, ceritanya. Saya menikah, punya 2 orang anak, cowok cewek. Tapi mungkin jodoh saya sampai di situ. Suami saya KDRT, sering mukulin saya, hingga saya pergi. Dan saya itu waktu pergi di Singapura, saya dimimpin lagi. Nah, saya dimimpin lagi seorang laki-laki, tangannya bolong, berjubah, rambut bau. Tapi kalau wajah saya nggak bisa ngomong ya, Pak. Cuman saya merasakan gitu loh, Pak, tahu laki-laki berjubah gitu. Lalu lagi bahwa perasaan ini sangat-sangat merasakan damai seperti yang pertama kali aku bilang itu, tapi perasaan ini kok sama persis. Sampai aku mengharapkan laki-laki itu selalu ada gitu. Nah, aku berpikir mungkin itu laki-laki terbaik untuk saya, pikiran saya, karena bikin nyaman. Tapi kok aneh, tangannya bolong gitu loh, di sininya itu bolong gitu. Nah, sudah gitu saya berpikirnya, pernah kan kita kumpul kan. Nah, kita kumpul sama kawan-kawan. Aku tuh tiba-tiba bilang gini, "Say, gue pengen jadi orang Kristen." Nah, sama saya bilang, "Lu jangan gila, lu bisa dibunuh." Nah, gitu. Enggak. Nah, di sini ya. Ini ada sesuatu yang janggal menurut saya. Dia tadi mengatakan bahwa selama ini dia tidak pernah mengenal yang namanya Kristen, kata dia. Ya, kita dengarkan tadi bersama-sama, dia tidak pernah. Nah, Kristen itu nggak pernah ngerti, bahkan Yesus itu juga nggak pernah ngerti. Tapi kok dia di sini tadi bersaksi, saya ingin jadi Kristen. Nah, ini janggal sekali di situ. Berarti dia itu sebenarnya sudah terkontaminasi, cuma malu menutupinya, begitu ya. Nah, kalau menurut saya seperti itu sih. Lalu dia mengatakan, jangan masuk Kristen, nanti kamu dibunuh. Nah, ini framing negatif yang ditujukan kepada Islam, seolah-olah kalau ada orang murtad dari Islam itu dibunuh. Padahal tidak ada ajaran seperti itu. Yang boleh dibunuh itu kalau ada orang murtad, dia menyerang Islam, dia memerangi Islam. Nah, setahu saya seperti itu sih ya. Kalau saudara-saudara ini ya yang ada di sini ini, bagaimana, ada enggak menemukan ayat yang menyuruh orang Islam ini untuk membunuh orang yang murtad itu? Gimana tanggapannya Bang Ali Musa? Silakan. Sejauh saya belajar tidak ada, Bang. Tidak pernah saya dapati. Terkecuali memang orang yang mengganggu ataupun mengusir kita dari tempat kita tinggal. Orang-orang kafir itu mengusir kita dari tempat kita tinggal. Nah, boleh kita melawan. Kalaupun tidak, ya tidak boleh. Itu saja sih. Ya, memang begini ya. Kalau memang Islam itu mengajarkan membunuh kepada orang yang murtad, yang tidak memusuhi Islam, jelas itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Itu jelas ya. Nggak mungkin Nabi itu ajarannya bertentangan dengan Al-Quran, itu jelas tidak mungkin. Dan orang Islam yang ngerti Islam loh ya,
itu juga tidak mungkin akan bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, kecuali orang Islam yang nggak ngerti mungkin ngomong orang murtad harus dibunuh, orang murtad harus dibunuh, itu orang yang tidak ngerti Islam. Tapi kalau kita lihat dari ajarannya sendiri, tidak ada aturan untuk membunuh orang yang murtad itu, ya. Bahkan Nabi kan bersabda, barang siapa yang menyakiti zimmi ini orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam, orang kafir yang tunduk dengan hukum Islam, maka dia telah menyakiti aku, kata Nabi. Barang siapa yang menyakiti zimmi, dia telah menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Artinya orang-orang yang tidak memusuhi Islam ini dijamin keselamatannya. Tidak boleh disakiti baik dengan tangan kita maupun lisan kita, begitu. Akhi siapa ini yang mau memberi tanggapan? Silakan. Jadi sedikit Ustaz. Halo Ustaz. Ya, monggo. Jadi itu selalu menjadi senjata tetangga sebelah itu. Jadi Islam itu di framing teroris, boleh membunuh, termasuk yang murtad. Ya sederhananya kalau Islam itu dia akan membunuh, sudah habis mereka di negara ini. Logikanya begitu Ustaz ya. Iya betul. Ya, Iya. betul sekali. Jadi, karena ya, ya lanjut dulu. ya justru Islam itu sudah mengatur itu ya. Makanya di Al-Quran itu kan dari 30 juz itu 114 surat itu kan memang banyak sekali ayat tentang peperangan. Misalnya Al-Baqarah 190, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Itu kan. Jadi sudah dibagikan 3 kategori non muslim itu, kafir zimmi, kemudian kafir musta'man, kemudian muahad. Yang zimmi tadi itu yang boleh diperangi, itu pun Islam defensif, nanti diserang baru boleh menyerang, kan begitu. Terus itu yang Ustadz Sugi bilang tadi itu hadis Nabi, man qata zimmiyan lam yarah rahital jannah, itu rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang membunuh kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Itu jelas sekali hadis Nabi melarang. Jadi apa ya, ini kan ini yang kemudian terus di framing, termasuk ISIS itu kan mereka bawa-bawa itu kan bahwa Islam itu agama teroris dan lain sebagainya. Tapi faktanya justru ini semakin banyak orang mualaf kan, apalagi di luar negeri, di Eropa itu. Justru tapi bagus juga Ustadz. Jadi antitesanya itu ketika dibilang Islam agama teroris, ini orang-orang yang berakal semakin penasaran dengan Islam, semakin penasaran dan mengkaji Islam, akhirnya mualaf. Kan begitu yang terjadi di Eropa itu. Hanya di negara belahan dunia itu. Nah kemudian kita di Indonesia, ini konteks Indonesia misalnya, ini PR-nya kita orang Islam ini Ustadz, bahwa memang banyak sekali saudara-saudara kita itu yang belum tersentuh di pedalaman tadi. Makanya kadal faqra yakuna kufran. Jadi kemiskinan itu mendekati kekufuran. Jadi itu oleh karena itu tugas-tugas kita orang-orang Islam ini ada yang berdakwah di digital, di YouTube, di sosial media. Ya, yang terpenting itu ustadz-ustadz yang al-mukhlisin, yang orang-orang ikhlas itu Ustadz, yang luar biasa itu, yang masuk-masuk ke pedalaman. Kami di daerah ini Ustadz, kami di daerah sini di Poso ini, Poso Sulawesi Tengah. Di Poso itu sebelum ya, Anamin Poso Ustadz. Jadi itu sebelum, mohon maaf ini, sebelum dibubarkan FPI itu luar biasa Ustadz. Mereka itu masuk di pedesaan-pedesaan, daerah-daerah terpencil untuk itu tadi membantu mereka secara ekonomi yang betul-betul masih buta dengan cahaya Islam. Akhirnya banyak yang mualaf. Ada satu daerah di sini, daerah terpencil sekali. Itu yang kemudian ketika FPI setelah dibubarkan itu terasa sekali bahwa kami yang minoritas di daerah saat ini, ya walaupun alhamdulillah kami sekarang sudah sangat bersaudara dengan saudara-saudara Kristiani di sini pasca kerusuhan tahun 2000. Tetapi memang sangat terasa Ustadz ketika ormas ini dibubarkan itu. Jadi ada juga ormas ya sebagian lain misalnya bukan dibilang tidak bergerak, tapi tidak segreget FPI gitu Ustaz. Betul. Ya, jadi ya tapi kita insya Allah Ustaz ini kan kembali ke diri kita masing-masing. Semampu kita berdakwah di jalan Allah seperti apa, adakan dengan cara yang beda-beda. Insya Allah tujuannya sama. Mungkin begitu Ustaz. Betul sekali. Justru begini ya, dengan adanya kesaksian bodong ini ya, kesaksian otong-otong ini, banyak juga orang-orang Kristen ini yang terbuka hatinya, ya terbuka dia. Contoh saudara saya
sekarang saya sebut saudara karena sudah seiman ya. Dulu orang ini sangat benci sekali sama saya. Pokoknya kalau mendengar nama saya dengan Akhi Zulkifli M. Abbas itu paling dibenci. Tapi itu dia tidak mau ketinggalan video-video saya. Karena video-video saya ini terus membongkar tipu daya murtadin ini ya. Dia dengarkan, akhirnya tiba saatnya dia melihat video kesaksian ini siapa namanya, Roni. Dia mengaku dari Makassar, anak pemilik dari Pondok Pesantren Hidayatullah. Nah, di situ ceritanya sangat nyibul sekali, di mana di situ selama 1 bulan kalau tidak salah itu disiksa, tidak dikasih makan. Katanya dikasih makan lumpur, minum itu dikasih minum air kencing ibunya katanya. Nah, dari situ dia mikir, apa benar kesaksian seperti ini? Terus ketika membaca ayat itu salah. Nah, begitu ya. Dia mau baca surah Al-Kafirun, tapi yang dibaca Al-Falaq. Nah, kan begitu. Baca surah apalagi itu, ada videonya di video saya itu. Nah, dari situlah dia itu terbuka hatinya. Dan alhamdulillah akhirnya satu keluarga masuk Islam. Kemudian ada 2 tetangganya lagi, 2 keluarga masuk Islam, subhanallah. Berkat beliau ini, sekarang tetangga kecamatan dia ada 21 orang yang masuk Islam. Akibat ini, nonton kesaksian-kesaksian odong-odong ini. Jadi saya pikir kesaksian-kesaksian ini sama sekali tidak merugikan Islam. Karena Islam ini cerdas, ngerti. Ini bohong, ini enggak, itu ngerti. Kecuali memang betul-betul dia orang-orang bodoh yang sudah ada penyakit di dalam hatinya, begitu melihat kesaksian di dalam Kristen seperti Ibnu Kalam itu langsung murtad. Nah, itu wajar, itu memang sudah mungkin bodoh dari orok mungkin ya. Jadi alhamdulillah hanya ada kesaksian semacam ini, alhamdulillah banyak orang yang menjadi mu'alaf. Bang Akhi Akbar Selona. Gimana Akhi Ali Musa mau menambahi? Ya, kalaupun Ibnu Qalam itu memang tidak tahu apa-apa dia tuh Bang. Nah, sekarang acap kali saya sampaikan, sebodoh-bodohnya umat muslim itu sepandai-pandainya di dalam Kristen. Nah, ketika orang bodoh sebodoh-bodohnya di dalam muslim ya, itu sepandai-pandainya di dalam Kristen, dan sebaliknya sepandai-pandainya di dalam kekristenan sebodoh-bodohnya umat muslim, kan begitu. Nah, ketika Ibnu Kalam menjadi murtad, ternyata di dalam keislamannya dahulu dia kan bodoh. Ketika saya berdebat dengan Ibnu Kalam pun, Bang Sugi pun tahu kan. Nah, ya. Nah, ternyata bodoh pun begitu dianggap oleh para teologi-teologi yang katanya sekolahnya tinggi-tinggi sampai ke luar negeri, dianggapnya bahwasanya Ibnu Kalam ini orang yang cerdas, orang yang pintar di dalam agama dan jenius katanya. Ya kan aneh. Jadi sekarang ini Ibnu Kalam guru bagi mereka, padahal baru saja masuk Kristen sudah menjadi guru di dalam kekristenan, kan lucu ini. Iya, betul Bang. Ya Allah ya Rabbi. Betul sekali, nampak sekali kalau mereka ini ya, maaf omong ya, kalau Ibnu Kalam dijadikan guru ya betul-betul kumpulan orang bodoh lah ya. Karena kita tahu sendiri lah bagaimana Ibnu Kalam menuduh umat Islam ini menyembah huruf, tapi disuruh membuktikan ya apa maksudnya, nggak bisa dia ya. Kemudian katanya dalam Islam menyuri babi itu tidak berdosa katanya, sah. Lah, jangankan nyuri, megang aja najis gimana sih? Disuruh menunjukkan di mana ada tertulis seperti itu, dia tidak bisa menunjukkan, melainkan hanya klaim saja, kan begitu. Memang karena apa ya? Orang yang sudah meninggalkan akal sehatnya, meninggalkan akal kewarasannya, maka disitulah jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Ketika sewaktu muda dia enggan mencari ilmu, dikala tua pun dia malas-malasan, maka disitulah ketika seiring berjalannya waktu, bahasanya kehidupan dunia itu semakin glamor, dia ingin mempunyai hal sesuatu yang orang lain punya, kita tidak mampu membelinya ataupun tidak mampu memilikinya, ya jalan terakhirnya seperti Ibnu Kalam, hanya karena sebuah HP dan laptop
sanggup dia murtad. Nah, itu karena keterbatasan ilmunya, ya, artinya memang tidak berilmu sama sekali. Dia selalu berlindung tareka itu. Saya tuh pernah ikuti Nasabanti di Jogja, itu pernah, Bang. Jadi hanya ketika kita apa namanya, ini aduh kok jadi lupa saya, ini apa namanya, mujahadah, itu hanya kita berzikir bersama, sholat malam, sudah. Jadi tidak ada pengajaran yang mesti ini kebatinan lah, inilah itu, tidak. Memang ada diajarkan, ya, berzikir tidak perlu kita bersuara, cukuplah di dalam hati kita berzikir, karena yang acap kali berdusta, acap kali membuat salah itu lesan, maka berbuatlah dengan hati, karena hati itu yang boleh dikata banyak bersihnya ketimbang kotornya, kan begitu. Jadi di dalam tarekah itu saya diajarkan untuk berzikir melalui hati, karena sesungguhnya Allah itu maha mendengar, dan Allah tidaklah dan Allah pun berkata, sesungguhnya kalian berdoa kepada bukan kepada yang tuli, kan itu di dalam Al-Quran. Nah, itu saja sih. Jadi tidak ada yang seperti Ibnu Kalam sampaikan, itu tidak ada, itu bohong. Betul. Oke, Al-Ayubi mau menambahkan? Masih di mood tuh? Ya. Sepertinya masih di mood ya. Bang Dery dari Muhammad Daryana mau menambahkan nih sebelum saya tutup nih, pesan-pesan terakhir. Ya, silakan Bang Dery. Nggak ada suaranya, Bang. Nggak ada suaranya, sudah tutup aja. Bang Albert, silakan Bang. Ini karena sudah mendekati hampir 1 jam 40 menit ya. Insya Allah akan saya tutup. Kalau mau ada pesan-pesan terakhir sebelum saya tutup, monggo Bang Albert. Bang Akbar, maaf kalau ya kalau Ibnu Kalam ini ya Ustadz ya, ini orangnya memang belum, dari diskusi kemarin dengan Ustadz Alwan itu belum ada kejelasan sikapnya kemana dia, dan memang nggak bisa dipercaya orang ini memang. Jadi dia tidak pernah konsisten dengan kata-katanya, itu yang pertama. Yang kedua, memang dia kalau dari diskusi-diskusi yang saya pernah ikuti itu memang dia kayaknya ya, dia belajar filsafat kemudian belajar agama tanpa guru. Jadi bahasanya Ustadz Alwan itu baca buku nggak selesai udah ambil kesimpulan, jadi dikombinasikan dengan asumsinya dia. Itu Pak Ibnu Kalam. Kemudian kadang-kadang juga dia kan Trinitarian kalau nggak salah, itu berlawanan juga sama Oneness. Yang jeleknya beliau ini, yang saya kurang senang dengan caranya beliau ini, ketika dia berkumpul dengan orang-orang teman-teman Kristiani, itu jelek-jelekan Islam gitu. Pernah itu di mana, di channelnya HMC itu Bang Julius, itu betul-betul, tapi sudah pernah kita bahas itu tentang itu tadi, NU dan Muhammadiyah, dia bentur-benturkan. Itu yang masalah bahasanya itu orang NU itu lebih cerdas daripada orang Muhammadiyah. Itu sampai Ustadz Alwan itu marah sekali itu, sampai berdebat sampai sama dia. Ini kan nggak jelas ini orang ini. Iya. Begitu ya. Dan memang tidak pernah konsisten bahasanya itu, nggak pernah, baru sering berubah-ubah. Nah, ini untuk Ibnu Kalam itu ya, masalah bihal, masalah tarekah, masalah filsafat itu tidak. Kalau saya menganalisa bukan ke sana arahnya. Dia bukan orang filosofis, bukan, ataupun orang filsafat, bukan. Dia itu murni, oleh karena itu tadi dia itu hanya inginkan dunia yang sebatas itu. Itu iya, karena dia dapat iming-iming dari kesaksian di Manubulu, enak jadi orang Kristen, dikasih makan, dikasih minum. Pernah ada yang saya tengok tadi pagi, saya tengok tapi itu video lama, tapi
video lama tapi di tempat Manugulu. Nah, mungkin tergiur dari situ. Nah, sekarang ini agak oleng-oleng ya. Si apa nih siapa Ibnu Kalam ini agak oleng-oleng oleh karena mungkin ini subsidinya ini berkurang, dan laptop yang dijanjikan oleh kekristenan ini ya ini belum dia dapatkan, makanya dia agak oleng-oleng gitu. Padahal jadi dikasih duit semalam, dikasih duit itu mungkin ya dikasih duit, tidak, katanya mau dibelikan laptop tapi ternyata tidak dibelikan laptop, alasannya dipakai untuk beli kayu untuk baiki rumah. Nah pokoknya yang jelas bukan filsafat, juga bukan orang terakah, bukan orang yang berilmu, lagi pula dia ngomong sama saya waktu itu guru agama. Tapi tadi saya tengok di debat Zoom itu dia mengaku bahwasanya dia itu guru pertanian. Entahlah, gila dia tuh. Itu tapi memang Ustaz begini Ustaz, itu beliau itu kan di Takalar ya, di Sulawesi Selatan, di Takalar itu kebetulan ada teman di sana itu. Ustaz bisa dibilang itu kehidupannya sangat religius di sana itu. Agamanya itu kuat di Takalar itu. Bahkan itu masjid itu di mana-mana. Bahkan dari jarak berapa meter tuh masjid lagi. Nah makanya saya heran lingkungannya beliau ini seperti apa sih kok sudah umur kayak gitu udah tersesat abis gitu. Kan saya heran. Ekonomi, itu saja. Ya, katakanlah begitu, Ustaz, ekonomi. Tapi terlalu rendah sekali sih jadi manusia. Sementara dia itu punya usaha gilingan padi kan begitu. Artinya kalau ya ada gilingan padi dia itu kan, beliau itu. Nah, ada usaha. Punya gilingan padi, mau beli HP aja susah. Tapi memang betul Ustaz, kalau gilingan padi. Waktu Jumat kemarin itu dia sampai bilang begini, udah ini saya mau Jumatan mau beli solar dulu. Jadi bingung kita kan, ini orang ini dia itu infonya itu dia masih sholat, masih Jumatan. Ya. Itu info dari terakhir yang saya terima dari teman-teman. Ya. Jadi dia murtad tapi belum ikhlas gitu. Jadi masih belum bisa move on. Jadi masih bunglon. Makanya kalau debat dengan saya tidak seperti yang lain-lain. Kalau yang lain-lain lembut-lembut, kalau saya tidak. Saya hajar pada pokok inti-inti saja. Makanya dia tuh kalau dengan saya, pokoknya mikir-mikir lah kalau debat dengan saya. Pokoknya berapa kali saya gosok tuh Ustadz Sugi tahu. Berapa kali saya gosok itu. Tapi saya lama-lama bosan juga karena debat dengan dia bukannya saya pandai, malah semakin saya bodoh dibuatnya. Kita doakan Ustadz, mudah-mudahan dia dapat hidayah lah secepatnya. Umur udah tua kayak gitu masih, ya Allah. Iya, semoga Allah berikan hidayah lah. Artinya selamat di hari tuanya. Selamat. Saya kasihan Ustaz. Saya kasihan itu, saya merasa kayak orang tua gitu loh. Maksudnya gimana sih kalau orang tua saya seperti itu? Itu yang sedih juga, sudah tua kok masih kayak gitu. Masih materi aja otaknya itu. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah lah. Insya Allah ya. Ini ya, sepertinya ada yang aneh dalam pemikiran Ibnu Kalam ini, karena menurut dia itu semua agama itu sama. Hindu masuk surga, Buddha masuk surga, Kristen masuk surga. Ya itu kan? Dia Bang. Jadi pemikiran seperti ini entah didapat dari mana, padahal jelas sekali di dalam Al-Quran dikatakan ya kan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finaril jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kan jelas sekali itu orang-orang musyrik ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, dari ahli kitab ya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrik, orang-orang musyrik itu akan di dalam neraka, kekal di dalamnya, dan termasuk seburuk-buruk makhluk. Ibnu Kalam itu tidak membaca ini kalau dia masih mengimani Al-Quran. Nah, yang jelas begini Bang, Al-Quran ya terserah kan begitu. Yang jelas begini Bang, kalaupun kita jeli, kalau saya paham betul apa yang saya ucapkan ini, saya pertanggungjawabkan. Jelas dia itu mau mencari empatik dari semua agama agar subsidi itu masuk. Itu jelasnya, saya pertanggungjawabkan ucapan saya ini. Itu saja analisa saya tak jauh-jauh. Setuju. Jadi sepertinya dia ini ngikuti ilmunya Paulus ya. Ketika aku berada dengan orang Yahudi, aku ya orang Yahudi.
Ketika aku iya. bersama orang Yunani, ya aku orang Yunani. Ketika aku hidup bersama dengan orang-orang yang di atas hukum Taurat, ya aku berada di hukum-hukum bersama orang-orang yang di hukum Di Taurat. bawah hukum Taurat itu. Iya, benar. Ya sama. Ketika aku bersama Islam, ya aku ini ya Islam walaupun sudah nggak mengimani Islam lagi. Nah, benarlah yang dikatakan Allah, orang-orang munafik itu ketika kita tanya apakah kamu ini beriman, ya aku ini termasuk orang yang beriman. Tapi ketika mereka itu kembali kepada setan-setannya, sesungguhnya aku hanya berolok-olok saja. Aku juga sama seperti kamu. Kan begitu. Jadi Iya. di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan demikian. Iya. Gitu. Oke, Al-Ayyubi. Sebetulnya beliau tahu, Ustaz. Sebetulnya Pak Ibnu Kalam itu tahu bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Saya sempat tanya seperti ini kepada Pak Ibnu Kalam ya, mengenai tentang bahasan surga, surganya Kristen, surganya Islam. Saya sempat bertanya, kalau Pak Ibnu Kalam sendiri memilih surga versi mana? Kalau saya memilih surga versinya Nabi Muhammad, itu katanya. Loh, kok bisa milih surganya Nabi Muhammad? Ya karena lebih rasional, lebih masuk akal, itu katanya. Iya betul. Sebetulnya beliau itu tahu kalau yang berhak disembah, yang hanya pantas disembah itu hanya Allah. Beliau itu tahu. Cuma betul kata Bang Ali Musa, beliau itu cari simpati dari perahu-perahu yang lain gitu. Iya betul. Iya. Memang itu tujuannya, dia meminta subsidi. Memang kalau saya melihat ini ya, videonya memang kayaknya kesulitan bab ekonomi beliau, karena sempat cerita katanya ngurusi penggilingan padi, dan itu pun penggilingan padinya itu masih manual, masih kayaknya milik juragannya gitu. Ya, mungkin dia orang yang dipercaya saja. Itu betul apa adik Alyubi itu tadi. Mungkin dia itu kerja sama orang, dan itu pun mungkin jarang operasi penggilingan itu, ataupun mungkin operasi, cuman dia kan sudah tua, jadi tenaga itu sudah tidak ada. Jadi gimana ya, besar kan pernah saya kata, Anda ini adalah seorang yang besar pasak daripada tiang, kemampuan tidak ada, keinginan tinggi, ya akhirnya murtad ya, ini tadi. Ketawa aja dia. Kalau penggilingan padi itu nggak seberapa, Bang Ali, nggak seberapa. Paling itu ongkosnya itu ngambil katakanlah 1 atau 2 kilo itu. Kalau giling satu sak gabah kering itu paling 1 kilo, paling banyak 2 kilo itu ngambil berasnya. Dan itu pun kan milik juragannya, yang nungguin itu berapa persennya gitu kan. Terkecuali penggilingan padinya itu milik Pak Ibnu Kalam pribadi. Iya. Betul, masuk. Ya, itulah artinya memang ya meminta subsidi, dan dia sudah merasakan ya, begitu dia katanya terdengar masuk Kristen, langsung donatur untuk masuk, ya nagih lah dia kan gitu. Ya mungkin dia tahu siapa sih Muhammad KC itu kan, karena dia murtad bisa dapat banyak itu. Iya, ya. Itu makanya Bang. Jadi dia terobsesi sama KC bisa dapat ratusan juta. Ibnu Kalam karena pelin-pelan subsidinya menurun. Tapi kalau saya pribadi ya, hati saya pribadi tetap berkeyakinan bahwasanya Pak Ibnu Kalam itu tetap condong kepada Islam gitu. Artinya belum bisa move on gitu ya. Jadi waktu itu didustai ya.
kalau di channel-channel Kristen menjelek-jelekkan kita gitu kan. Tapi kalau di channel-channel kita, beliau lebih menitik beratkan keyakinannya itu kepada kita gitu. Ya kalau umat Islam ini gimana ya kan, ya itulah makanya kita ikutkan perekonomian umat. Oh ya Bang Sugi, kalaupun dapat nanti kalaupun ada masa kita buat program lagi, kita bahas masalah perekonomian umat, bagaimana caranya kita membuat sebuah solusi, bagaimana caranya supaya umat itu terbentengi oleh perekonomian. Dari ilmu-ilmu dari Bang Sugi pernah membuat sebuah usaha kecil-kecilan, nah itu nanti bisa diberikan ilmunya kepada penonton. Nah kan kita tidak menutup kemungkinan mungkin penonton ini juga ada yang ekonominya kurang beruntung itu ya kan, maka kalaupun dapat kita bahas tentang perekonomian, bagaimana umat Islam itu mesti berdiri tegak di atas kaki kita sendiri tanpa kita bergantung kepada pihak lain kan itu. Setuju ya. Ini ada yang baru datang, kita sambut dulu. Assalamualaikum Pangeran Diponegoro. Waalaikumsalam. Ustadz Sugi. Silakan dulu? Mau komentar silakan monggo. Oh oke. Mengenai Dombawati bernama Siti Amanah ini namanya sudah nggak nyambung ini. Harusnya kan Siti Aminah, secara konsonan kata. Dombawati ini sudah ketahuan nipu, Ustaz. Dia kan promosi YouTube di channelnya si pendeta Yusuf Manubulu itu, si pawang sirkus itu. Dia mau cari ketenaran saja. Kan aslinya Ibnu Kalam sama siapa tuh Sapiuddin. Ini nama orang diganti-ganti. Oh, maaf. Kayaknya itu saya nggak bisa nyebut Safiuddin sama siapa lagi ya, MKT itu kan dari Yusuf Manubulu. Nah mereka itu kan adalah anjing-anjingnya si Yusuf Manubulu itu. Oh iya betul. Itu Bang Sugi itu dilaporkannya sama majikannya. Saya nonton Bang Ali videonya. Barakallah, terima kasih Akhi ya. Kalaupun nanti channel saya ini besar, dapatlah seperti channel-channel lain ya, akhi-akhi lain, ustadz lain. Nanti kita buat tim, ya insya Allah kita buat tim. Jadi apa yang saya dapatkan dari channel saya akan bagikan juga kepada umat. Dari umat saya kembalikan kepada umat. Nanti akan saya videokan di mana menjadi sebuah bukti bahwasanya inilah dari penonton saya, dan ini ini amanah dari penonton YouTube saya, dari subscriber saya untuk diberikan kemari. Nanti akan saya videokan dan saya atasnamakan semua penonton, untuk semua penonton saya atasnamakan penonton. Jadi nanti pahala kita sama-sama kita dapat, dan Allah pun akan kumpulkan kita semua ya yang ada di grup-grup kita ya, bukan hanya sekedar menonton, namun jannah sebagai imbalan. Insya Allah itu kita tidak akan mencari kaya itu. Iya, jadi nanti insya Allah nanti sama Bang Sugi segala, insya Allah nanti kita bentuk diskusi tentang bagaimana menghidupkan perekonomian umat. Ini memang sudah menjadi tujuan saya dari dulu. Kalaupun dapat kita bentengi umat ini bukan hanya dengan buih-buih, bukan dengan dalil-dalil yang ada, karena sesungguhnya perekonomian ini sangat menentukan. Karena dari sekian banyak orang yang murtad itu oleh karena perekonomian lemah, terus wanita, pokoknya perkawinan ya, makanya saya sering tekankan di channel saya itu, pernah saya tekankan dulu, kalaupun dapat perempuan Muslim jangan dekat-dekat dengan dengan laki-laki Kristen, karena laki-laki Kristen ini pasti nanti akan kebanyakan dari mereka menipu ya. Ketika mereka menikahi anak gadis kita, itu dia masuk Islam. Nah, nanti setelah dia beranak, dia akan membawa ulah bagaimana caranya sang perempuan ini dapat masuk Kristen. Nah, kalaupun pokoknya dibujuk, kalaupun tidak mau diancam untuk ditinggalkanlah segala macam. Nah, pada dasarnya perempuan ini kan, jika mana perempuan ini lemah, artinya di dalam perekonomian
dia hanya bergantung kepada suami, ataupun dia juga orang miskin, orang tuanya itu orang tidak punya, dia tidak mempunyai keahlian cara mencari makan, maka mau tidak mau dia pasti ikut suaminya murtad, gitu loh. Jadi disinilah kita nanti, seperti saya punya keahlian dalam hal kuliner, nanti kita bekali mereka dengan cara barang siapa ingin belajar ya, dari subscriber kita, penonton kita mau belajar apa yang akhi-akhi ini pandai membuat sebuah kreasi, sebuah apa yang sifatnya membentuk perekonomian umat. Nah, mari kita tuangkan, jadi nanti ada tanya jawab. Nah, bukan hanya masalah dakwah saja, namun bagaimana kita memberikan solusi ya, bagaimana caranya untuk mencari makan dalam hal berdagang, berkarya, atau membuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, nanti kita kumpulkan orang-orang yang berskill di dalam di dalam bidang usaha. Nanti kita kumpulkan, nanti penonton ini mana yang lebih tertarik di situ, nah gitu. Jadi kalau saya ini macam saya lah, saya mempunyai dalam hal masak memasak itu pun sudah saya buktikan, dan pernah saya sukses dengan hal masak memasak ini. Nanti boleh saling tanya menanya, nanti bagaimana cara menjadikan sebuah penghasilan, itu nanti kita bahas. Dan Bang Suki juga, Ustadz Suki juga, beliau mempunyai keahlian dalam hal perdagangan juga, beliau juga pandai masak juga. Nanti bisa kita kolaborasikan. Ada yang mungkin nanti ada orang-orang berskill lah, di mana entah itu dalam bidangnya apa, skillnya apa, nanti kita kumpulkan. Nanti audiens, penonton boleh bertanya, dan sedetail-detailnya kita akan berikan resepnya, kita akan ajarkan semua apa yang kita punya, dan ilmu kita akan kita curahkan. Itu akhi ya, itu saja sih. Kalau Bang Ali Musa, kalau boleh saya menyampaikan gagasan dan ide hebat Anda ini, kalau boleh saya tambahkan saran dan kritik, itu baiknya Anda juga cari yayasan dan orang yang berpengalaman di organisasi, karena saya juga dari yayasan juga dan belajar organisasi yang mewujudkan ini juga didanai. Kita juga bagaimanapun harus ada yang danai, kan Ustaz. Jadi ada dua jalur kita. Pertama, mohon maaf ya kalau ini agak menyinggung, misalkan kita butuh donasi, kita cantumkan donasi saja seikhlasnya, umat mau beri berapa. Kedua, dari anggaran yayasan yang mau berapa, seikhlasnya. Dan ya itu dengan tambahan-tambahan para pemikir-pemikiran pengalaman di bidang organisasi seperti ini, itu biasanya gerakan kita dalam membuat suatu perubahan gebrakan itu lebih tertata dan sistematis. Itu yang saya harapkan itu. Itu nanti biar Ustadz Sugi nanti yang membuat roomnya, dan nanti sebelum di live kan itu harus diiklankan dulu. Nah, nanti mungkin Bang Suki iklankan, nanti jam sekian ada acara ini, barang siapa minat nanti silakan menonton. Nanti Bang Suki yang atur, dan nanti kita biarlah kita di belakang layar bagaimana caranya kita membahasnya, dan kita dapat mewujudkannya, membahas untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita untuk menghidupkan perekonomian umat. Itu saja sih. Jadi barakallah, terima kasih sekali, mantap pokoknya akhir ini ya. Jadi saya doakanlah, artinya ya tak lupa pula semua muslim, semoga Allah murahkan rezeki kita, semoga Allah murahkan dari segala urusan, dan Allah imbalkan jannah dari segala apa sesuatu yang kita buat, menjadikan sebuah amal saleh yang akan menjadikan sebuah syafaat kelak di hadapan Allah. Dan Allah pun kumpulkan kita beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Nah, itu saja yang mungkin yang dapat saya sampaikan, karena di sini saya yang banyak ngomong, tuan rumahnya terdiam. Saya senang mendengarnya ya, dengan gagasan-gagasan ini. Saya setuju sekali untuk membentengi umat yang memang kekufuran itu mendekati dengan kekafiran, kemiskinan ya, itu sangat mendekati kepada kekufuran. Jadi memang wacana ini sangat setuju sekali kalau kita bangun ekonomi umat itu ya, paling tidak dari mulai
diri kita sendiri ya. Iya, benar-benar. Bagaimana ketika kita punya Heeh. sesuatu yang lebih, ya jangan lupa saudara-saudara kita itu banyak yang membutuhkan. Nah, Nah, itu nanti kalau sana perdagangan ini ada ahlinya. Al Ayyubi ini ahlinya perdagangan. Iya, pokoknya di sini nih perdagangan semua nih. Nah, begitu. Nah, nanti Bang, kalaupun dapat gabungkan dari beberapa channel-channel besar supaya mereka pun ikut andil mensiarkan cara-cara itu, mensosialisasikan bagaimana cara mencari makan, bagaimana cara membuat kreasi-kreasi yang artinya membawa keekonomian bagi mereka, begitu Bang. Jadi contoh semacam Viral Indonesia itu kan followernya banyak, dan Bang Agus dan yang lain-lain, ustadz-ustadz yang lain, suhu-suhu itu kalau dapat abang kumpulkan Bang. Jadi biar live sama-sama semua. Jadi setiap hari apa gitu Bang. Betul. Bang Ali Musa ini berpikirnya revolusioner dan ekspansif. Saya senang sekali. Bang Ali, yang lain banyak, punya saya masih 190. Nah, yang Al Ayyubi itu kenapa tak bisa dapat orang menonton? Yang mana? Yang Al Ayyubi itu. Ya jangan disalahkan yang punya channel. Penontonnya itu kenapa nggak mau nonton? Kalau itu efek. Saya sarankan Ustadz, ini sebenarnya sudah beberapa kali saya omongin sama teman-teman Muslim di channel-channel Muslim Kristolog itu, baiknya mereka juga belajar YouTuber marketing. Mohon maaf, bukan kita menjual di sales agama, tapi juga mendapatkan umat itu juga satu strategi Ustadz. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan pertamanya diam-diam, lalu terbuka pelan-pelan, sehingga nggak ada reaksi langsung keras. Jadi kayak Umar bin Khattab, Abu Jahal itu kan reaksinya baru terakhir setelah Islam mulai kuat itu. Nah itu di saat itulah Islam mulai disebarkan dengan terang-terangan. Itu Nabi Muhammad hebat sekali itu strateginya pelan-pelan dulu. Kalau kita juga harus menyusun strategi seperti itu, saya sarankan. Ya nanti mungkin ada ada Bang Agus, Bang Agustan dan yang lain-lain, yang orang-orang yang berpengaruh dan yang artinya orang-orang yang memang sudah menjadi tokoh di medsos ini, orang-orang yang dikagumi ya, artinya orang-orang yang memang sudah menjadi idola, itu nanti Bang Sugi hubungi dan kita bahas sudah seminggu 2 kali ataupun seminggu sekali itu Bang. Jadi sesuai kemampuan kita lah, skill kita apa, nanti di situ kita gabung, lalu siapa yang nanti yang berminat kan gitu. Jadi biar lengkap gitu Bang. Betul, bisa kan Bang? Insya Allah bisa Bang. Ini Bang Ali yang ini mumpung live ya. Yang Al Ayyubi channel itu terlalu banyak pelanggaran itu. Oh begitu. Pelanggarannya itu terlalu banyak. Makanya saya rintis ini, lintas iman ini. Nah buat teman-teman, buat saudara-saudara Muslim yang lagi nonton ini ya, kalau ada keikhlasan hati, jangan lupa dukung lintas iman. Iya, betul. Itu sudah saya tulis. Betul, Ustaz. Jangan lupa subscribe channel Lintas Iman Muhammad Ali Musa, Islam Cerdas. Dari video. Saya selalu subscribe channel Islam sampai Alhamdulillah. Itu juga yang muncul baru Ustadz Sahabat TV itu juga kewalahan itu channelnya. Itu udah lama itu. Udah lama. Sahabat TV itu serating dengan saya. Serating itu. Ya tadi ketinggalan. Cuman kok Ustadz penontonnya cuma sampai 2, 3, 4, 5 itu. Ya. Itu ketemu Edis tadi itu muter-muter itu Bang Ustadz Sahabat itu. Saya bantuin itu Edis muter-muter, katanya Nabi Muhammad itu sudah mati, kenapa diikuti? Ya saya tanya ajarannya diikuti dodol. Ya itu dari dulu si Edis itu begitu. Kenapa mengikuti Nabi Muhammad? Saya jawab,
Yesus kalau tidak mengikuti Musa masuk neraka, saya bilang begitu. No. Berarti Biasanya, bukan orang matinya yang diikuti, tapi ajarannya. Betul yang dikatakan akhi siapa nih, David Wood ini ya. Saya tahunya David Wood ini. Tadi udah masuk tapi sekarang ganti nama. jangan dikira saya nggak tahu aja. Ya kan. Jadi begini, saya katakan tadi. Bahkan Yesus sekalipun, ya, kalau dia tidak mengikuti Musa, dia tidak akan masuk surga. Karena Yesus mengatakan begini, apabila kehidupan keagamaanmu, gini ya, barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, dia tidak akan menduduki kerajaan surga. Barang siapa yang menjalankan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Ya, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Jelas. Kalau Yesus tidak mengikuti Musa, jelas masuk neraka. Jadi kenapa cuma Yesus nanti yang didatangkan kedua kali yang masih hidup sampai sekarang? Karena perkara Yesus, perkara Nabi Isa ini belum selesai. Ya, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Nuh, itu urusannya sudah selesai. Karena nabi-nabi yang tersebut itu tidak ada seorang pun yang menuhankan dirinya. Sedangkan Yesus itulah satu-satunya nabi yang dijadikan Tuhan oleh para penganut pagan ini, ya, para penyembah manusia ini. Makanya dia itu nanti datang kedua kali untuk mengkonfirmasi bahwa saya bukan Tuhan, baik berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, bahkan berdasarkan kitab orang Kristen itu sendiri. Dimana kalau kita lihat di dalam kitab orang Kristen, di dalam Matius 7 ayat 22-23 itu, pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Menurut saudara sekalian, siapa yang diusir di situ? Orang Buddha, orang Hindu, orang Islam, atau orang Kristen? Orang Kristen yang menyebutkan. Nah, seorang Kristen, karena hanya orang Kristen lah yang menyebut Yesus itu Tuhan, orang Kristen lah yang memakai nama Yesus untuk segala sesuatu, ya, untuk mengusir setan, untuk mengadakan mujizat, untuk melakukan nubuat. Jadi mereka tidak bisa nyasar ke agama lain, tidak, melainkan kepada orang Kristen itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat hadisnya, kan sangat jelas sekali bahwa Isa putra Maryam itu nanti akan turun ke dunia ini kan, yang kedua kalinya itu dia akan mematahkan salib, membunuh babi, menghapus pajak, ya, dan membunuh Dajjal, ya. Itu dia nanti datang akan menjadi hakim yang adil. Saya setuju, dan Kristen adalah tersangkanya. Oke, lanjut. yang terpenting Nabi Isa itu akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, akan sholat di belakang Imam Mahdi. Betul. Sedangkan ketika Rasulullah itu berduduk-duduk lalu sahabat Umar radhiyallahu anhu itu datang menghampirinya, ya, terkopoh-kopoh datang menghampirinya membawa gulungan kitab Musa, ada salinan kitab Musa, gulungan salinan kitab Musa. Rasulullah berwajah masam lalu berkata, seandainya pun Musa hidup pada zamanku ini, maka niscaya Musa pun akan mengikuti syariatku. Ini ada komentar mantap nih ya. Kalau Yesus mengusir penyembahnya, maka Nabi Muhammad mengusir muslim munafik. Betul sekali. Muslim munafik memang akan diusir oleh Nabi. Dia tidak mau ketika nanti kita di padang mahsyar itu kan nanti kita akan beri minum yang setelah minum telaga Kausar, ya, kalau nggak salah, ya, itu tidak haus lagi. Kemudian ada data yang seperti Islam tapi ditolak oleh Nabi. Nah, itu betul, ini cocok, saya setuju. Oke, lanjut, Ahi. Ini kembali ke video itu Deborah, ya, Ustaz? Iya, Deborah, ya. Sampai lupa itu Deborah, nggak dibahas lagi. Iya, kan adminnya RAK. Adminnya RAK.
Iya Betul nggak? betul. Iya iya iya. Tadi sepertinya Muhammad KC tadi masuk, tapi turun lagi dia. Lo kenapa tidak dinaikkan bang? Aduh. Takut ya, takut Ustadz. Saya jijik dengan Muhammad KC itu. Saya nggak bisa ngontrol emosi, jadinya alah, ya buang aja lah. Ya, biar saya. kami yang biar Si Deborah itu darah tinggi. Ya, nanti kalau masuk lagi kita naikkan. Oke lah, hadapilah ya. Saya males ngadapin orang bodoh itu kan. Iya, nanti kami yang hadapi. Nggak dapat apa-apa gitu loh. Dapat Saya sudah cukup kok Ustadz menghadapi meme kece itu. Jadi udah masuk itu. Pakai nama oke itu tadi Muhammad KC itu kayaknya. Nah, dan kalaupun masuk naikkan aja, nanti kita rontokkan bulu-bulu dombanya itu. Saya jijik dengan orang kayak penipu gitu ya. Terus terang gimana gitu. Lebih baik saya itu debat dengan pendeta yang pinter gitu daripada debat sekelas KC itu ya. Iya sih memang. Kalau debat sama yang pendeta yang berwawasan memang teratur. Itu enak ya. Tapi kalau debat sama orang yang ilmunya setengah-setengah ataupun bahkan boleh dikata semacam KC ini memang tidak ada ilmunya. Hanya satu ayat dipusing situ-situ, sudah ayatnya ayat dipotong-potong, ya kan? Diedit-edit dengan mulutnya. Maka disitulah buat kita naik pitam memang. Nah, iya, itulah. Ini bikin saya sebel juga, Bang Ali. Iya benar Ahi. Oke lah, saya pamit dulu Bang, karena memang sudah malam nih nampaknya. Di tempat saya ya. Ya dah, akhirnya semua ya. Saya tutup sekalian ya. Terima kasih saudaraku sekalian sudah hadir di sini. Ada Akhil Musa, kita dukung channelnya. Juga, Ustadz. Ya, Lintas Iman, kita dukung channelnya. Bang Dery ini sudah punya channel atau belum, saya nggak tahu. Bang Diponegoro saya juga belum tahu. Kalau ada, monggo apa nama channelnya. Ya, nanti kita dukung bersama. Terus Bang Akbar Selona, kalau sudah punya channel, mohon disebutkan, saya promosikan ya, insya Allah. Nah, kalau belum, sebaiknya bikin. Ya, kita orang-orang Islam ini harus memperbanyak. Saya bikin. Itu saya upload soal Zakir Naik kok itu. Nama channel saya Ocong Tampan. Tapi nanti suatu saat tak kasih linknya. Karena Ocong Tampan ini namanya konyol. Coba ganti. Iya. Bang Akbar belum punya channel ya Bang Akbar ya? Sudah Ustaz. Cuman channel pribadi sih itu. Oh gitu. Kegiatan-kegiatan di apa namanya dengan orang-orang bule sih itu. Sudah bikin lagi. Ini kalau sama orang bule tentu Bang Akbar ini pandai bahasa Inggris dong. Enggak juga Ustaz. Kalau pandai bahasa Inggris buatlah channel dakwah yang berbahasa Inggris sehingga dakwah kita ini bisa mencapai luar negeri begitu Bang Akbar. Benar. Dulu memang sempat kerja di lembaga asing itu, sempat dulu pendidikan. Iya. Saya nggak bisa bahasa Inggris terus terang, kalau bisa sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris biar orang-orang kafir di luar negeri itu mengenal Islam begitu. Ya abang nggak mau belajar sama Luka. Nanti malah diajari si raba-raba, waduh, bukannya jadi dikutuk masuk neraka ya gara-gara nggak mau bayar puluhan. Oke ya, terima kasih saudaraku sekalian sudah mampir di channel saya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam ini ada hikmah yang bisa kita ambil dan ada ilmu yang bisa kita petik. Demikian ya, semoga juga bisa menjadi benteng umat. Dan yang ada di live chat saya ucapkan terima kasih sudah hadir di kesempatan malam ini. Terus terang saya masih harus banyak belajar. Bila ada salah kata itu murni datang dari saya, bila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Kepada saudaraku sekalian saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun dengan ucapan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi kaum muslimin bincang-bincang kami ya dengan para guru-guru, insya Allah nanti boleh
kaum muslimin, para penonton boleh menanyakan ya pada saya, seandainya ada yang ingin berdagang bakso dengan cara membuat bakso ataupun yang lain-lain sebagainya, boleh bertanya langsung pada saya, boleh, nanti saya akan berikan resepnya, saya juga akan berikan cara-caranya ya, cara membuat mie ya, untuk mie ayam, membuat mie-nya ataupun sampai mendagangkannya, insya Allah nanti akan saya ajarkan, dan nanti insya Allah akan saya berikan tahu atas dasar pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari, insya Allah ya. Demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, dan jika mana memang ada keminatan dari para penonton dan kaum muslimin ini, nanti boleh bergabung di mana program itu sudah dilaksanakan, insyaallah. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.